Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Kurniawati, asal sekolah SMA Negeri 1 Sukawati. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Senang sekali bisa bertemu kalian kembali di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat. Silahkan ketua kelas dipimpin. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke. Untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, silahkan anak-anak menyanyikan sebuah lagu wajib ya, yang dipimpin oleh Gita. Ayo maju ya. Garuda Pancasila. Ayo maju. Ya, terima kasih. Silahkan semuanya duduk kembali. Untuk mengawali pertemuan, seperti biasa, Ibu akan cek kehadiran kalian. Ya. Mohon perhatiannya. Desa Made Ratna Juwita, Dewo Ayu Cantika, semua sudah Ibu absen? Ya, oke. Nah, sekarang silahkan siapkan semua peralatan dan perlengkapan anak-anak saat mengikuti proses pembelajaran. Nah, di awal pertemuan seperti biasa, Ibu akan selalu mengingatkan kontrak belajar yang sudah kita buat dari awal pertemuan. Ya. Jadi semua tentu masih ingat ya. Ada yang melanggar hari ini? Oke. Untuk hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Sebelum Ibu lanjut ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dipenuhi. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang kelangkaan sumber daya. Nah, tujuan pembelajaran berikutnya adalah peserta didik mampu mengemukakan tentang biaya peluang. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis skala prioritas kebutuhan dan literasi keuangan. Mengenai teknik penilaian masih sama seperti pertemuan kita yang sebelumnya. Ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Untuk penilaian individu diambil dari keaktifan anak-anak pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan penilaian kelompok diambil dari diskusi yang anak-anak lakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan dan presentasi hasil diskusi. Nah, sebelum Ibu menayangkan sebuah video terkait dengan materi yang akan dibahas hari ini, jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai apa? Kebutuhan, apalagi? Alat pemuas kebutuhan. Ada lagi? Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dan? Jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan. Jadi untuk materi yang sudah dibahas sebelumnya, Ibu harap tidak dilupakan ya. Jadi kalian dipelajari materinya supaya tetap melekat di hati. Sekarang akan Ibu tayangkan sebuah video terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Silahkan diperhatikan.
ini sudah habis. Salah satunya adalah di sini ini adalah toren ataupun tempat penampungan air hasil dari bantuan Pemkab Bekasi, yang mana ini merupakan salah satu bantuan yang datang beberapa hari lalu. Oke, dari video yang sudah anak-anak tonton tadi, apa yang bisa anak-anak simak dari video tersebut? Apa yang dirasakan masyarakat pada video tersebut? Krisis air bersih. Ya, krisis air bersih. Kenapa masyarakat mengalami krisis air bersih? Ada kemarauan yang panjang. Karena kemarau yang panjang. Nah, keadaan seperti itu disebut sebagai keadaan yang bagaimana? Iya. Jadi masyarakat mengalami kelangkaan terhadap Krisis air bersih. ya, terhadap air bersih ya. Masyarakat mengalami kelangkaan air bersih disebabkan karena kemarau panjang yang terjadi. Nah, jadi anak-anak sudah bisa menyebutkan bahwa kejadian tersebut adalah sebuah kelangkaan. Jadi apa itu kelangkaan? Kelangkaan ya. Ditya. Kelangkaan adalah sesuatu yang terbatas yang ada di kehidupan manusia. Sesuatu yang terbatas yang ada di kehidupan manusia. Siapa yang bisa menjelaskan lagi tentang kelangkaan, Dek Gus? Kelangkaan dapat diartikan sebagai situasi atau keadaan yang dimana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Situasi atau keadaan di mana sumber daya yang ada dirasa kurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang dimaksud dengan kelangkaan. Dan mengapa kelangkaan bisa terjadi? Ya. Silahkan, Rahayu. Karena terbatasnya sumber daya sehingga tidak dapat memenuhi permintaan manusia. Untuk lebih memahami materi mengenai kelangkaan, silahkan anak-anak baca materinya selama 5 menit ya. Jadi Ibu berikan waktu untuk menambah informasi terkait dengan materi kelangkaan. Ya, silahkan. Jadi kegiatan literasi ini bisa kalian lakukan dari berbagai sumber, ya. Waktu untuk melakukan kegiatan literasi sudah habis, ya. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan materi terkait dengan kelangkaan. Jadi, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Ya. Kelangkaan. Kelangkaan adalah situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan dapat diartikan sebagai sebuah situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya dirasa kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Adapun beberapa daerah yang misalnya termasuk pelosok akan berbeda dengan daerah yang di perkotaan, maka daerah pelosok tidak akan mendapatkan suatu kebutuhan yang sama dengan daerah perkotaan, maka hal itu bisa menyebabkan suatu kelangkaan di daerah pelosok. Krisis air bersih. Nah, karena banjir yang terjadi, maka semua air itu kotor. Jadi mereka akan mengalami kelangkaan terhadap tersedianya air bersih. Hari ini anak-anak silahkan membentuk kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membentuk kelompok. Ya, silahkan pilih kelompoknya.
Sekarang akan Ibu bagikan lembar kerja, di mana di dalam lembar kerja tersebut sudah terdapat sebuah artikel yang harus kalian diskusikan, dan nanti silahkan disiapkan kesimpulan dari hasil diskusi yang anak-anak lakukan. Ya, ini artikelnya. Ya. Semua kelompok sudah Ibu bagikan lembar kerja. Jadi silahkan anak-anak diskusikan selama 10 menit artikel yang sudah tersedia dalam lembar kerja tersebut. Ya. Boleh. Ada kesulitan yang ditemukan dalam proses Ini apa pendapat berarti bukan apa yang kita dapat, tapi pendapat kita sendiri terhadap itu berarti. Kayak artikelnya dulu. ya. Maksimal? Ada kesulitan? Silahkan dilanjut. Ada kesulitan? Nomor 1 ini kita menjelaskan artikel yang di atasnya, Bu. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kondisi tersebut? Jadi di atas kan membahas tentang kelangkaan gas melon. Nah, terkait dengan kelangkaan apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Waktu untuk melakukan diskusi sudah habis ya. Jadi sekarang anak-anak dari masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. Ibu mulai dari kelompok Dwinda, kelompok 1 ya. Dwinda, silahkan dipresentasikan tugas kelompoknya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai artikel yang sudah diberikan sama Ibu. Bagaimana cara agar penyaluran gas LPG bersubsidi bisa tepat sasaran? Bisa dilakukan dengan mengidentifikasikan penerimaan subsidi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan gas LPG bersubsidi. Kemudian, cara yang lain adalah dengan menetapkan hukuman penyalahgunaan, yakni memberikan sanksi terhadap siapapun yang melakukan penyalahgunaan. Sekian presentasi dari pertanyaan tersebut. Saya membuka sesi pertanyaan. Silahkan bagi yang bertanya dipilih satu, Dwinda. Ya, silakan. Baik, izin memberikan pertanyaan. Menurut kalian, apa upaya untuk mengatasi kelangkaan gas melon agar kedepannya tidak mengalami kelangkaan seperti sekarang? Para pedagang juga harus turut mengambil gas yang akan diperlukan itu secukupnya saja, dan sisanya pasti akan cukup terbagi ke berbagai aspek masyarakat. Sekian jawabannya, apakah bisa diterima? Sekian presentasi hasil diskusi kami tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Pemerintah harus segera atasi kelangkaan gas melon di sejumlah wilayah. Ini mana pertanyaan pertama akan diajukan oleh Ide Krisna. Jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Guna aksesibilitas energi yang merata, karena LPG adalah sumber energi yang sangat penting bagi rumah tangga di seluruh Indonesia. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar LPG mudah didapatkan oleh masyarakat? Baik, itu jawabannya. Dia mengatakan masyarakat hanya perlu membawa identitas diri dalam bentuk kartu KTP dan KK. Nantinya akan dilakukan pencocokan data dengan data P3KE di sub penyaluran tersebut. Adanya kenaikan harga gas LPG non subsidi yang lumayan tinggi.
Jadi mereka lebih memilih untuk membeli gas LPG bersubsidi agar tidak rugi dan menghemat. Beri salut. Salut, salut, salut. Silakan kesimpulannya. Terima kasih untuk apresiasi kalian semua. Sekarang kita akan beralih ke kesimpulan yang telah kami buat. Kesimpulannya adalah, di dalam artikel tersebut, kelangkaan gas melon menjadi salah satu contoh kasus dalam kelangkaan ekonomi. Kelangkaan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang tergantung pada gas melon sebagai sumber energi utama. Namun, penyalahgunaan subsidi orang-orang kaya menggambarkan ketidakseimbangan distribusi manfaat yang memperburuk kelangkaan ekonomi dengan memicu permintaan yang berlebihan. Sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi, 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 Om. Untuk pertanyaan kedua, mengapa harga LPG sangat penting ditetapkan oleh pemerintah? Agar pemerintah bisa memonitor dan mendistribusikan gas LPG dengan sesuai aturan atau harga yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penaikan harga gas LPG oleh oknum yang menginginkan keuntungan. Menurut kita bisa dijawab oleh saya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar LPG mudah didapatkan oleh masyarakat? Baik, pemerintah melakukan penambahan gas LPG atau gas melon, terutama di daerah atau tempat yang telah mengalami kelangkaan. Gas melon dan mendata serta mengidentifikasi bahwa masyarakat yang menerima gas melon walaupun benar adanya masyarakat kurang mampu agar tepat sasaran penerima gas LPG. Baik, untuk nomor 4 kita dengarkan saya. Pertanyaannya, mengapa masyarakat berpenghasilan tinggi juga berminat menggunakan gas LPG bersubsidi? Karena masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau mampu maupun juga yang ingin menggunakan gas LPG 3 kg atau gas melon yang berharga murah sebab disubsidi. Karena itu tak sedikit masyarakat berpenghasilan tinggi membeli bahkan memborong gas LPG untuk dirinya, dan gas LPG itu mudah didapatkan di warung-warung sehingga banyak yang menginginkan walaupun berpenghasilan tinggi atau mampu. Untuk pertanyaan berikutnya akan dijelaskan oleh bagaimana cara agar penyaluran gas LPG bersubsidi bisa tepat sasaran? Dengan mendata dan mengidentifikasi bahwa masyarakat yang menerima gas bersubsidi memang masyarakat kurang mampu, agar tepat sasaran juga dari pemerintah memberi solusi seperti tanda untuk pengenal atau kartu khusus untuk masyarakat kurang mampu supaya penerimaan gas bersubsidi tepat sasaran, serta diberikannya hukuman sebagai bagi oknum yang menaikkan harga secara tak wajar serta penimbunan dan gas ilegal. Sebelum kami akhiri presentasi kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya, persilahkan. Ya, silahkan bagi kelompok yang ingin bertanya. Silakan Lisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apa dampak kelangkaan gas bagi masyarakat? Baik, untuk pertanyaan itu adalah dampak dari kelangkaan bagi masyarakat. Itu jawabannya itu adalah karena adanya kelangkaan gas dapat mengakibatkan turunnya order atau permintaan terhadap baginya pembisnis, terutama di sektor ekonomi atau sektor makanan, karena kurangnya kelangkaan gas dan tidak didapatkan, kemudian terganggunya aktivitas masyarakat, serta terjadinya spekulasi harga LPG dan adanya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak mampu mengatasi kelangkaan gas. Apakah jawabannya diterima? Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan terhadap kesimpulan yang kami dapat. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg atau gas melon selain disebabkan tingginya permintaan terhadap gas LPG juga disebabkan oleh masyarakat mampu yang juga membeli gas bersubsidi serta adanya oknum yang menimbun menaikkan harga sesuai aturan sehingga masyarakat kesulitan memperoleh gas LPG. Dan jadi pemerintah telah melakukan antisipasi dengan penambahan gas LPG serta
mendata masyarakat yang berhak menerima subsidi agar tersalurkan. Sekian dari kami. Very good job. G-O-D-J-O-B. Good job. Good job, Asep. Good job. Good job, Asep. Bersubsidi bisa cepat tersarat. Jadi jawabannya karena hal itu pemerintah membuat kebijakan yang sudah mulai dilakukan di beberapa daerah, yakni dengan mendata masyarakat yang kurang mampu. Baik, sekian dari presentasi kami buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi kelompok yang mau bertanya dipilih. Baik, kelompok 3. Baik, izinkan kami untuk bertanya. Pertanyaan adalah, berikan analisa kalian tentang apa yang terjadi jika kelangkaan gas LPG terus-menerus terjadi di masyarakat. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kelompok 3 izin menjawab. Jadi beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kelangkaan LPG yaitu penurunan order bagi pebisnis yang bergerak di sektor rumah makan, juga aktivitas masyarakat yang terganggu, jadi spekulasi harga yang tinggi, dan juga bisa mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada rupiah. Very good job. G-O-D-J-O-B. Good job. Good job, Asep. Good job. Good job, Asep. Jadi semua kelompok sudah melakukan presentasi ya? Dari presentasi yang sudah anak-anak lakukan, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa anak-anak sudah mulai memahami materi terkait dengan kelangkaan, di mana dalam kasus yang Ibu berikan atau artikel yang Ibu berikan itu bagaimana kita bisa mengaitkan antara teori dengan dunia nyata. Jadi dari presentasi yang sudah anak-anak lakukan, Ibu rasa pemahaman terhadap materi kelangkaan, biaya peluang, skala prioritas, dan literasi keuangan sudah bisa dipahami dengan baik. Jadi Ibu berikan apresiasi berupa nilai plus bagi siswa yang sudah aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi setiap pertanyaan yang Ibu ajukan bisa kalian jawab dengan benar. Nah, setiap siswa yang aktif Ibu berikan nilai plus. Apakah kalian sudah memahami semuanya? Sudah. Nah, untuk itu silahkan pertemuan ditutup dengan memanjatkan doa dan mengucapkan Pramo Santi. Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Ibu.